Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, terima kasih ya sudah hadir hari ini. Hari ini grup ibu akan menjelaskan tentang kelompok. Bukan grup mana kelompok. Kelompok ibu akan menjelaskan tentang cuaca. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Muftia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyampaikan materi, Ibu mau bagiin dulu LKS ya buat semuanya biar bisa sambil dibaca. Baik Ibu. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan oleh Ibu Anissa, hari ini kita belajar tentang cuaca. Ada yang tahu cuaca itu apa? Musim, berbahasa, terus apa lagi? Hawa. Nah, terus sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian cuaca, coba yang kita rasakan saat ini apa? Redang, panas atau dinginnya suatu udara teh dinamakan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Siapa? Betul. Neng Simar apa tadi teh namanya? Suhu. Nah, pengertian cuaca sendiri yaitu kondisi udara di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Cuaca bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal pagi tadi cuacanya dingin, terus kemudian di siang hari cuaca berubah menjadi panas atau bisa jadi tiba-tiba hujan. Terus selain itu cuaca juga dapat berbeda-beda di setiap tempatnya, di setiap wilayah. Misal di Garut kota nih saat ini sedang agak mendung ya cuacanya. Misal di tempat yang lain cuacanya cerah atau bisa jadi lebih hujan yang lebat. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tekanan udara. Coba dibaca apa? Yang ketiga, angin. Apa? Angin. Yang keempat, curah hujan. Yang kelima, kelembapan. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi berubah-ubahnya atau berbeda-bedanya cuaca di setiap tempat itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Coba sama-sama kita baca ya. Yang pertama, suhu. Yang kedua, yang ketiga, angin. Yang keempat, curah hujan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yayu. Ya, diteruskan ya. Sekarang kita belajar tentang macam-macam alat pengukur cuaca. Jadi, selain kalau kita sakit, kita suka diukur dengan apa? Badannya kan ya, dengan apa? Termometer. Kalau mau membangun rumah juga sama, ada alat ukurnya? Ada. Cuaca juga sama. Cuaca juga bisa dilihat dengan atau diukur dengan alat ukurnya. Ada yang tahu alat ukur cuaca itu ada apa aja? Betul. Terus apa lagi? Hygrometer. Betul. Bisa ada di LKS. Coba dibuka. Nah, di situ ada ya macam-macam alat pengukur cuaca. Ibu bawa fotonya atau gambarnya. Jadi anak-anak sekalian bisa dilihat. Kita lihat dulu di situ ada apa aja macam-macamnya. Yang pertama termometer, bentuknya seperti ini.
Fahrenheit sama Celsius. Air ini tuh nanti bisa naik turun tergantung cuaca atau suhu di suatu tempat. Yang kedua, ada alat apa? Ini anemometer ini bentuknya seperti ini, ya. Terlihat? Enggak. Depan dulu. Alat ini untuk mengukur arah angin atau kecepatan angin. Nah, jadi anginnya itu kemana nanti keempat buletan ini tuh bergerak. Nanti terlihat. Paham? Ini apa namanya? Anemometer. Yang selanjutnya ada hygrometer. Nah, hygrometer ini alat untuk mengukur kelembapan di suatu tempat. Ada 2 skala di sini juga. Ada untuk mengukur kelembapan sama suhu di alat ini tuh. Jadi nanti bakal terlihat kelembapannya berapa, suhunya berapa. Yang terakhir ada apa? Coba dibaca di LKS-nya. Ombrometer ini untuk mengukur curah hujan. Nah, ini alatnya seperti ini. Ada tabung. Nanti pun ada gelas ukurnya. Diamati setiap 24 jam sekitar pukul 7. Nanti pun hasilnya itu dalam bentuk milimeter. Ya, bisa dipahami? Sekali lagi, alat untuk pengukur cuaca ada apa aja? Termometer, anemometer, lalu hygrometer. Coba Teksalwa, kalau termometer itu tadi bentuk apa? Bentuk suhu. Betul, bentuk suhu. Ada berapa skala, Teh? Ada 2, apa aja? Dan Fahrenheit. Sebelah sini. Eko. Kalau yang kedua ini anemometer, alat untuk apa? Cuaca. Ya, tapi untuk angin. Betul. Nanti 4 bulatan ini bergerak mengikuti angin. Betul. Tidak ada yang ditanyakan? Atau ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang ketiga dari Ibu Rima. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis cuaca. Jenis-jenis cuaca di Indonesia ada berapa? Siapa yang tahu? Coba dibuka LKS. Ada berapa? 6. Ada berapa dan 6? Satu apa? Cuacanya? Cuaca apa? Cuaca cerah. Cuaca cerah yaitu cuaca di mana matahari bersinar sangat terang, tapi sedikit berawan. Itu cuaca cerah. Yang kedua cuaca berawan. Jadi tidak berawan. Cuaca berawan ini mataharinya tertutup oleh awan sehingga ya sedikit mendung, ya betul. Udaranya lebih sedikit hangat ya. Yang ketiga cuaca apa? Panas. Cuaca panas. Tanya siapa? Cuaca panas yaitu cuaca matahari menyinari seluruh mata bumi. Jadi terkena cuaca panas menyinari bumi menghangatkan udara seluruh bumi. Yang keempat apa? Cuaca dingin. Cuaca dingin. Cuaca dingin adalah yang terjadinya kelembaban udara tinggi, angin bertiup kencang dan suhu udaranya sangat rendah. Yang kelima cuaca berangin, yaitu cuaca di mana udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Itu
Yang keenam, yang terakhir, cuaca hujan. Siapa yang tahu cuaca hujan? Cuaca yang Airnya turun dari atas. Ya, berasal dari udara yang menguap air, uapan air udara naik ke atas sehingga berubah menjadi awan, naik ke atas. Suhu udara yang menjadi semakin ke atas udara, suhu uap air mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air itu berubah menjadi tetes-tetes air sehingga turun ke bumi dan jatuh dan berbentuk menjadi hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Anissa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu apa ya? Terhadap kesehatan. Contohnya sekarang cuaca tidak menentu, ada hujan, ada panas, kadang kemarau panjang kemarin. Itu menyebabkan apa terhadap kesehatan manusia? Sakit. Seperti hari ini saya sedang terkena flu ya. Ya, kalian juga mungkin merasakannya. Yang kedua, pengaruh cuaca terhadap pertanian. Apa? Siapa yang tahu kalau terhadap pertanian apa dampaknya? Gagal panen karena cuaca yang tidak menentu, seperti panen beras yang harusnya 3 bulan sekarang jadi berapa bulan? Ada yang 4 bulan, ada yang bahkan sampai 5 bulan karena tanah yang kering karena tidak dibasahi oleh air. Siapa di sini yang punya sawah? Oh iya, nanti bawa ke ibu ya berasnya ya. Yang ketiga, pengaruh cuaca terhadap penerbangan. Siapa yang bisa menyimpulkan kalau terhadap penerbangan itu bagaimana ya? Kabut. Itu penerbangan, pesawat terbang bisa terbang tidak? Tidak, karena adanya kabut, karena adanya badai, hujan yang deras itu menyebabkan tertundanya penerbangan. Siapa yang mau naik pesawat? Nanti ibu diajak naik pesawat, mau? Kalian nilainya harus bagus. Nanti diajak naik pesawat ke Taman Mini. Yang keempat, pengaruh cuaca terhadap apa? Lingkungan. Karena adanya panas bumi, hujan yang terus-terusan itu menyebabkan apa? Banjir. Banjir bandang. Kemarin di mana ya banjir bandang? Ada yang tahu? Bandung. Di mana lagi? Terus yang paling parah itu di Kalimantan ya sekarang ya. Itu yang menyebabkan adanya kerusakan cuaca, pengaruh cuaca terhadap lingkungan. Terus kalau tidak menyebabkan banjir, kalian harus buang sampah pada tempatnya. Buang sampah harus pada tempatnya, jangan di mana wae buang sampah teh. Ingat ya. Lihat di bawah kalian ada sampah. Nanti buang sampah pada tempatnya. Ayo, yang tadi ibu jelaskan yang 4, yang pertama pengaruh cuaca terhadap apa? Yang kedua pengaruh cuaca terhadap. Yang ketiga pengaruh cuaca hebat. Yang keempat pengaruh cuaca. Tepuk tangan untuk kalian. Dan bahasan selanjutnya ibu akan persilakan kepada Ibu Rianti. Nah, anak-anak, untuk pertemuan sekarang yaitu menghadapi cuaca yang ekstrim. Coba ulang lagi apa? Cuaca ekstrim. Menghadapi cuaca yang ekstrim.
bencana atau penanganan untuk terjadinya bencana. Kalau bencana alam ada apa saja? Sebelah sini coba sebutkan bencana apa saja? Sebelah sini sebutkan tsunami, gempa bumi, tadi. Contohnya banjir dan longsor. Meletus. Apa yang meletus? Gunung meletus berarti ya. Salah satunya atau kedua ini disebutkan contoh bencana banjir dan longsor. Banjir dan longsor bisa terjadi karena apa? Karena Hujan yang deras, terus penyerapan air yang berkurang. Apalagi? Ada yang tahu? Banyaknya sampah, terus kurangnya tanaman. Nah, apabila bencana alam sebelum terjadi, kita harus melakukan apa? Reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu adalah penghijauan. Misalkan kalian menanam pohon dan apabila pohon tersebut ditebang, maka kalian harus menanamnya kembali karena agar airnya dapat terserap oleh akar. Dan apabila tidak ada pohon tersebut dan tidak ada akar untuk menyerap air, maka akan terjadi longsor. Kemudian yang kedua ada adaptasi. Adaptasi yaitu cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Dalam cuaca itu ada dua kan, cuaca apa saja? Panas dan dingin. Ya, hujan bisa masuknya ke dingin. Dingin dan panas. Nah, cara kita melindungi diri atau beradaptasi dengan cuaca dingin, ada yang tahu? Kalau di rumah misalkan bisa pakai selimut. Ya, kalau tidur pakai selimut. Kalau misalkan jendelanya terbuka, bisa ditutup jendelanya agar udara dingin tidak masuk. Apabila misalkan kita keluar rumah, terus dalam keadaan hujan, kita harus menggunakan apa? Payung. Kalau udah punya payung, kalau udah punya payung dan jas hujan, atau apapun itu yang bisa melindungi diri kita dari cuaca yang dingin. Nah, untuk cuaca yang panas, cara kita beradaptasi dengan cuaca yang panas agar tubuh kita tetap sehat dan keadaannya tetap baik. Mandi yang cukup, minum air mineral yang cukup, jangan kekurangan. Kemudian memakai krim pelembab bagi kulit agar tidak terjadi perpecahan. Hebatnya anak SD sunblock sunscreen. Terus apa lagi? Oh, bentennya anak zaman now. Ada lagi nggak? Pakai kipas angin. AG-nya ya, AG angin dulu. Terus apabila cuaca ekstrim tersebut dingin ataupun panas, agar tubuh kita tetap sehat, maka kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat seperti kita harus memakan apa saja? Buah-buahan dan empat sehat. Cukup sekian. Alhamdulillah sudah selesai pemaparan atau penjelasan dari kelompok ibu. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan atensinya. Semoga kalian semua selalu sehat. Amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.